Apapun yang terjadi dengan angka COVID-19 dan pembatasan kegiatan masyarakat, para investor di Bursa Efek Indonesia masih tetap percaya diri. Walau kegiatan ekonomi masih lambat, para investor tetap antusias berburu saham-saham. Apakah memang masih ada saham-saham yang menarik? Berikut analisis dan tips dari Robertus Yanuar Hardy, Head of Research Henan Putih Rai Sekuritas. Kalau kita lihat sih sekarang sebenarnya memang ada beberapa hal yang patut menjadi perhatian, terutama meningkatnya infeksi virus varian Delta ini kan sebenarnya boleh dibilang di luar perkiraan dari sebelumnya. Kita mengalami second wave yang lebih tinggi dari sebelum-sebelumnya. Tapi kedepannya PPKM ini bisa kita cermati lebih lanjut lagi, apakah berhasil gitu untuk bisa menekan laju infeksi harian dan juga kasus kematian yang sampai sekarang masih tinggi. Kalau misalnya itu diimbangi dengan vaksinasi yang semakin meluas dan rasionya juga bisa ditingkatkan terhadap total populasi, maka kita sih cukup optimis ini akan terjadi perbaikan. Namun kalau misalnya kita melihat data-data yang ada terkait pandemi ini selama sepekan dua pekan terakhir pemberlakuan PPKM darurat, ya tentu kita mengharapkan pemerintah bisa bekerja lebih keras lagi atau PPKM-nya bisa lebih perluas lagi. Dalam artian pembatasan itu kan sekarang masih belum cukup tegas diterapkan. Kalau misalnya bisa lebih tegas, ini tentu akan bisa mengurangi infeksi virus harian dengan cukup signifikan. Ada suatu perbedaan antara ekonomi yang real apa yang terjadi di pasar modal. Sebenarnya kalau kita melihat PPKM diperpanjang itu dampaknya tidak akan bagus untuk beberapa sektor yang informal terutama, dan juga mungkin yang berhubungan dengan perdagangan retail, kemudian properti yang berkaitan dengan perbelanjaan retail, itu pasti dampaknya tidak akan baik. Tapi tidak demikian halnya dengan investor di pasar modal, karena kita melihat sekarang ini investor di pasar modal sedang sangat optimis dan juga agresivitasnya cukup tinggi, karena kita melihat sekarang investor retail domestik ini justru lebih mendominasi transaksi harian di Bursa Efek Indonesia. Jadi kita melihat sih ada perbedaan antara ekonomi realnya dengan apa yang terjadi di pasar modal. Mungkin berkaitan dengan adanya beberapa corporate action dan juga rencana IPO startup digital teknologi. Pasar ini lebih dipengaruhi oleh perubahan kebijakan moneter dan juga proyeksi pertumbuhan ekonomi. Seperti kemarin pada waktu Bank Indonesia menurunkan prospek pertumbuhan ekonomi menjadi hanya 3,8% itu, dan juga pada waktu The Fed mempublikasikan dot plotnya itu, terasa sekali dampaknya terhadap pasar itu langsung terjadi guncangan. Sementara kita tidak melihat korelasi yang signifikan pada saat pemerintah mengumumkan PPKM makro, mikro, PSBB, itu tidak ada dampak terhadap pasar yang signifikan. Nanti ke depannya investor boleh mencermati apa langkah Bank Indonesia dan The Fed selanjutnya, termasuk juga proyeksi pertumbuhan ekonomi. Dari segi penanganan pandemi pasti banyak kurangnya dan juga banyak kendalanya, dalam artian penanganan pandemi belum banyak yang sesuai. Tapi ke depannya kita masih lebih optimis kalau di pasar modal masih akan ada perbaikan, karena itu tadi investor boleh dibilang kepercayaan diri yang cukup tinggi dan juga optimisme yang cukup tinggi juga seperti itu. IPO startup itu satu yang perlu dicermati, kan ada beberapa yang mau menyelenggarakan right issue seperti Bank BRI, kemudian Chandra Asri, itu juga beberapa mungkin ada juga yang menyambut investor barunya seperti beberapa bank digital, itu ada investor baru yang masuk yang baru saja diresmikan oleh otoritas jasa keuangan, sehingga ini bisa mendorong optimisme lebih lanjut adanya arus investasi yang masuk di pasar modal. Ini juga nantinya bisa membantu untuk menggairahkan perekonomian yang ekonomi realnya. Ya, kalau kita melihat kan yang di sektor digital itu kenaikannya tinggi sekali ya. Jadi boleh dibilang rawan terjadinya profit taking ke depannya atau terjadinya bubble bahkan di harga-harga saham. Kalau industrinya sih kita masih belum melihat adanya bubble, tapi kalau melihat harga sahamnya kan itu ada kemungkinan terjadi. Tapi kedepannya sih kita masih melihat sektor-sektor yang lainnya yang boleh dibilang diekspektasikan akan ada perbaikan ke depan, termasuk yang perbankan.
Perbankan ini kan hasil laporan keuangan di semester satunya cukup baik juga. Kita lihat kemarin Bank BCA, Bank Mandiri itu pertumbuhan labanya year on year bisa lebih dari 20%. Tentu ini melambangkan adanya perbaikan di semester 1 kemarin dibandingkan dengan semester 1 2020 yang tentu masih terkena awal-awal dampak pandemi. Tapi kedepannya dengan pemberlakuan PPKM ini masing-masing emiten sih masih cukup yakin bisa mempertahankan profitability-nya meskipun dari segi penyaluran kredit ataupun dari percepatan pertumbuhan pendapatan bunga itu akan mengalami perlambatan, yaitu wajar di kuartal 3 ini seiring dengan pemberlakuan PPKM masih akan ada perlambatan, wajar, tapi kita sih masih cukup optimis masih akan bisa lebih tinggi daripada tahun 2020. Selain perbankan, kita juga masih bisa melihat misalnya sektor-sektor yang berhubungan dengan industri dasar seperti misalnya yang berkaitan dengan petrochemical, ada Chandra Asri, ya itu kan mau ada realisasi investasi langsung untuk pembangunan pabriknya yang kedua dari investor dari Thailand. Nah ini tentu bisa meningkatkan kapasitasnya lebih tinggi lagi. Kita juga masih bisa mencermati beberapa yang di sektor komoditas. Komoditas ini kan tahun 2021 masih melanjutkan penguatan yang terjadi di akhir-akhir tahun 2020 kemarin. Ada minyak, ada batu bara, nikel, dan juga logam mulia seperti emas, logam industri seperti tembaga. Nah kita sih ngelihat dampaknya masih cukup baik untuk beberapa emiten yang memiliki exposure terutama di mineral dan juga logam industri dan logam mulia seperti misalnya Atam, MDKA, Arci Indonesia, kemudian juga Inco yang terkait dengan nikel itu masih akan menjadi salah satu yang bisa dijadikan pilihan karena dilihat dari harga komoditasnya sekarang ini masih menunjukkan fase tren yang cukup positif.